Shalom dan selamat pagi untuk anak-anak ibu yang ada di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini di dalam proses belajar mengajar, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita dengarkan firman-Nya, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih berkenan memberikan kami nafas kehidupan dari malam yang kami lalui hingga pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mari ya Bapa, Engkau tolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Engkau sendiri yang akan memampukan kami, supaya kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak ibu yang kekasih, kita mengangkat lagu pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Walaupun kita masih kecil, Tuhan bilang Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak kecil. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus menyayangi kita walaupun kita masih kecil. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus sayang kepada kita? Dari firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Itulah janjinya bagi kehidupan kita, bahwa Yesus sayang kepada kita. Kita angkat sekali lagi anak-anak ibu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari anak-anak ibu yang kekasih, kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ibu akan membaca di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Anak-anak ibu boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini
untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah janji Tuhan. Di dalam dunia ini begitu banyak orang-orang yang begitu gampang untuk membuat janji. Seseorang yang mengatakan janji tetapi tidak menepatinya, ia adalah seorang yang tidak memiliki integritas. Integritas itu adalah orang yang mengatakan sesuatu dan dilakukan sesuai perkataan dan perbuatan. Itulah integritas. Jika seseorang membuat janji tetapi tidak ditepati, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekecewaan terhadap orang yang menantikan janji tersebut. Contohnya, ada orang, baik itu teman, keluarga, atau siapa saja, membuat janji kepada kita bahwa kalau kita nanti ulang tahun, kita akan diberikan kado, kita akan diberikan hadiah. Lalu kita menanti-nantikan janji itu. Kita begitu senang bahwa janji itu akan ditepati. Lalu tibalah kita berulang tahun dan ternyata janji itu telah dilupakan dan tidak ditepati. Apa yang kita rasakan? Bisa saja kita merasa kecil hati, atau bisa saja kita tidak percaya lagi dengan omongan orang yang telah berjanji kepada kita. Nah, anak-anak ibu yang kekasih, pada zaman dulu janji itu diucapkan, tidak dituliskan atau dibuat dalam bentuk dokumen. Ketika Allah berjanji kepada Daud, sehingga tidak ada dokumen yang mau dilihat, tidak ada bukti yang dipegang. Tetapi Raja Daud percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Anak-anak ibu yang kekasih, Raja Daud berencana mendirikan bait Allah sebagai rasa syukur kepada Allah dan supaya umat-umat Allah bangsa Israel dapat beribadah di bait Allah. Tetapi Allah berencana lain. Di dalam ayat 18 dan 19, Tuhan berkata kepada Daud, "Engkau akan mendirikan rumah bagiku, itu baik. Tetapi bukan kamu yang membangun, melainkan anak kandungmu." Itu firman Tuhan kepada Daud. Itu janji Tuhan kepada Daud. Daud percaya akan janji itu sehingga ia pun mengatakannya kepada anaknya Salomo. Salomo percaya akan janji itu. Apa yang membuat Raja Salomo percaya akan janji Tuhan? Salomo dapat percaya karena ia telah hidup bersama dengan ayahnya Daud dan melihat janji-janji Tuhan banyak yang sudah digenapi dari pengalaman. Anak-anak ibu yang kekasih, di dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-21, janji itu telah digenapi. Janji yang kepada Daud telah digenapi di ayat yang ke-21 dan ayat 20, di mana Raja Salomo berkata bahwa ia telah menjadi raja dan Salomo telah mendirikan rumah Tuhan. Wah, luar biasa firman Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar ingin menepati janji itu di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang mau diajarkan bagi kita? Tuhan juga mau supaya anak-anaknya setia dan percaya akan janji yang telah Tuhan berikan kepada umatnya. Dari mana kita dapat melihat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita dapat melihatnya lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan menemukan begitu banyak janji Tuhan. Janji Tuhan itu menguatkan. Janji Tuhan itu menghibur.
Dan janji Tuhan itulah pengharapan bagi orang percaya. Jadi kita harus tahu apa-apa saja janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau diajarkan untuk meneladani Raja Salomo, percaya akan janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Sungguh kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bahkan Alkitab pun tidak pernah mencatat bahwa Allah mengingkari janji. Tetapi yang nyatanya adalah Allah menepati semua janjinya. Allah menggenapi semua firman-Nya. Dan kita berharap janji Tuhan kita akan terima. Kita imani janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Salomo, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan setia menantikan janji-janjinya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kesetiaan, dan janji-Mu ya dan amin. Dan janji-Mu selalu Engkau tepati di dalam kehidupan umat-Mu, di dalam kehidupan kami. Kami yakini dan percaya ya Tuhan, ketika kami boleh mengetahui apa yang menjadi janji-Mu bagi kehidupan kami, Engkau akan menolong kami supaya kami benar-benar setia dan percaya janji-Mu Engkau genapi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar di rumah, agar kiranya Engkau tetap menolong. Engkau sendirilah yang memateraikan firman-Mu bagi kehidupan mereka, dan Engkau sendiri yang memampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mari Engkau tolong kami, berkati kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.